dia lagi tidur teh. Aku langsung bukain aja, aku langsung naikin aja teh. Oh, Langsung aku langsung langsung aku kamu. goyang aja. Dia kaget tuh. Hah, Hmm. mungkin dia kaget banget ya teh ya. Tiba-tiba ada aku di atas gitu kan. Siap-siap ya guys. Tapi sebelum dia cerita, disclaimer dulu nih. Kalau cerita ini bukan untuk ditiru, dicontoh, cuma untuk didengerin aja supaya kita itu bisa jadi pembelajaran dan lebih antisipasi, waspada, hati-hati ke depannya agar pengalaman yang dialami oleh narasumber tidak terjadi pada diri kita, keluarga kita. Aku cerai. Endingnya teman aku cerai teh. Gara-gara aku. Malah tapi kamu malah nggak cerai, Aku malah malah nggak malah cerai. diselamatkan. Aku nggak cerai, emang aku masih sayang sih sama suami aku teh. Aku kalau suami aku nggak gitu, aku nggak bakalan teh. Nggak bakalan ngelakuin hal ini. Cewek mana sih teh? Berarti kamu bisa move on dari si pacar kamu itu? Belum, kalau move on belum. Tapi aku lebih mentingin ke anak juga teh sebenarnya. Walaupun aku bersikeras, aku minta udahan, anaknya tinggal anak. Tapi aku mikir lagi dari situ gitu kan. Gak tega. Aku nggak tega gitu kan. Karena emang etikat baik dari si suami aku juga mau memperbaiki. Udah diputusin tuh tukang kopi? Tukang kopi belum aku bahas teh dari situ. Aku masih aku cuman bilang kayak gitu, lu yang selingkuh duluan, aku ngelakuin hal yang sama. Terus dia minta maaf, dia cuman mau bilang gua nggak akan ngulangin lagi, tapi nggak ada kata-kata buat mutusin. Kayaknya itu tukang kopi itu cuman buat kayak doang teh, nggak Serius? buat serius. Langganan kayak gitu ya teh ya. Cuman siapa sih yang nggak sakit hati udah bilang ayah gitu kan, udah dibeliin yang mahal-mahal. Terus? Aku apa boleh buat teh, karena emang semuanya demi anak. Dia minta balikan, dia minta maaf, orang tua juga sama-sama udah tahu teh, orang tua dia, orang tua aku gitu kan. Bagus dong, berarti membuka lembaran baru. Ya, Ya enggak? tapi aku nggak bisa teh, aku masih dendam juga kan sama suami aku karena emang udah selingkuh kayak gitu. Ya udahlah, kebutuhan rumah tangga aku yang buat aku bareng-bareng cuma buat anak. Tapi aku nggak bisa kalau nggak bisa jalan sama cowok lagi. Aku udah terbiasa teh. Sama cowok yang mana nih? Ya sama cowok mana aja gitu kan. Ada sedikit yang suka sama aku gitu kan, karena emang kebutuhan juga kan. Contohnya Aku siapa yang suka sama kamu? kayak teman aku, tetangga aku, ya udah aku sikat aja, nggak apa-apa lah kata aku kayak gitu Awal kan. mulanya gimana tuh sama tetangga? Kalau sama tetangga ya memang karena kita tetanggaan ya, kita sering ngobrol kayak gitu, kita sering ngobrol. Kita Di mana ngobrolnya? Lagi acara ya apa? nggak, namanya tetanggaan, kita misalkan lagi jemur baju kayak gitu sama tetangga. Emang itu duda Terus? dia emang suka nganter-nganterin aku, suami aku nggak tahu. Jadi aku kalau jalan sama dia Yang minta tolong, minta dianterin duluan siapa? jadi dia menawarkan. Gimana? Oh berani banget, kamu ada suaminya? Nggak pas ada suami teh, kita lewat chatan juga gitu kan. Iya, Awal maksudnya dari kan berani situ banget kamu udah punya suami. ya Dia. kan mikirnya tetangga gitu kan. Dia jadi ojek juga teh, jadi nggak ketahuan kayak gitu. Dia Terus? jadi ojek. Aku emang udah nggak bisa ya teh, kalau misalkan buat setia lagi sama suami aku nggak bisa, jujur aja dari situ. Karena Gimana emang tuh? aku udah ngerasain. Awal mulanya gimana kenalan sama si tetangga itu sampai dia chat-chatan kamu? Kalau tetangga kan emang apa ya, satu RT satu RW ya emang kenal kayak gitu. Awal Gitu mulanya kan. gimana kronologinya, ceritanya? Dari mula kamu ketemuan sampai kamu melakukan sesuatu itu. Awal mulanya ya aku cerita tentang masalah laki aku ke dia, curhat kayak gitu teh. Biasa kalau lagi dia lagi ngopi, karena kan yang terasnya deket banget gitu kan. Terus? Aku ngobrol sama dia, curhat-curhat gitu, karena kan dia duda juga. Kalau cowok kan biasanya tahu juga ya apa sih yang dilakuin cowok kalau misalkan selingkuh, kenapa, apa akunya yang salah dari awal kayak gitu. Ternyata di situ si cowok itu ngasih support juga sama aku gitu kan. Dia cuman bilang ya emang dasarnya cowok kayak gitu. Walaupun secantik apa si istri, tapi emang cowok emang sifatnya kayak gitu, nggak bisa. Setelah itu dia ngejemput dong teh, aku calling dia karena aku nggak naik angkutan umum atau ngebawa mobil kayak gitu. Dia ready terus teh, kata dia teh. Sebenarnya hujan sih teh, aku minta bawain payung. Aku minta bawain payung ke gang, karena emang aku nelponin suami, orang rumah nggak bisa gitu. Ya udah, yang aktif cuma dia.
Datang dong dia bawain payung buat aku. Dari gang ke rumah itu jauh banget teh, karena rorong-rorong juga kan jalannya sempit juga teh gitu, serem juga gitu kan, kalau gelap hujan geluduk serem juga jalan di situ. Dia cuma bilang, kenapa sih gua jadi sayang sama lu ya, kayak gitu. Gua sayang sama lu, gua udah lama nih katanya gitu nggak ngerasain yang hal yang kayak gitu-gitu. Langsung ngomong gitu ya? Terus? Karena emang di rumah aku suka pakai isi juga teh, mungkin kebawa juga ya kayak gitu. Kita nggak langsung pulang, kita ngobrol di jalan yang sempit itu. Kita cuma ngomong cerita, kalau misalkan namanya laki-laki hujan kayak gitu kan teh, apa sih yang di pikirannya? Kalau bukan, Terus? dia tiba-tiba pegang tangan aku teh. Aku terus ngerasa gimana ya, apaan sih ini kayak gitu kan. Tiba-tiba dia pegang, kan aku jadi kebawa dong teh dari situ. Tiba-tiba aduh kayaknya dia juga lagi butuh nih kayak gitu. Aku ke bawah aja kan, tiba-tiba dia Ke bawah gimana? dia ke bawah, aku yang ke bawah. Setelah Di mana itu ngelakuinnya? itu di gang sempit itu, karena kan emang udah tengah malam juga nggak ada orang lewat gitu kan. Terus? Gelap juga. Aku bukan pelan, aku keluarin, aduh gede banget beda sama laki aku ini gitu kan. Terus? Aku bawa, aku pegangin si itunya teh, yang duanya itu teh, yang paling bawah bijinya gitu kan. Duh aku udah kebayang banget teh, aku langsung jongkok aja di situ. Aku kata dia teh, nggak usah di sini yuk kita. Dia udah tahu responnya kalau udah digituin kayak gimana. Terus kamu ngapain tuh gitu kan? Ya udah balik ke rumah aku aja. Rumah Jadi siapa? aku pulang ke rumah dia kan sebelahan sama aku. Jadi aku ngelakuin di sana. Terus dong sama dia sampai mau keluar kayak gitu. Habis gitu teh, ya udah, kata dia teh, jangan berisik, itu sebelah kamar suami aku, kata aku teh, jangan berisik gitu ya. Aku udah gitu aku bukam aja kan mulut dia gitu kan, aku bukam, jangan berisik gitu. Ya kata dia teh, aku langsung kepalanya langsung ke sini dong biar apa? Biar nggak berisik dia gitu kan. Sampai akhirnya ada suara batuk suami aku karena deket banget. Sampai diem dulu dong, aku copotin. Sakit tuh, katanya pelan-pelan. Bentar, takutnya kan gitu. Soalnya pas tadi aku sama dia masuk, aku bersuara, takutnya ada orang rumah ngedengeran kayak gitu. Aman kan, suara batuk gak ada. Gak ketahuan deh. Aku lanjutin lagi dong teh. Dia yang aku lagi biar aku naik lagi teh. Kocok sampai dia tangan satu ke situ, tangan satu lagi ke sini teh gitu kan. Aku mainin yang dia. Aku sampai dia bikin teh banyak teh. Waduh, cupangnya banyak suami kamu. Enggak lah, nggak apa-apa lah. Udah nggak mikir gimana. Yang penting gua nikmat di situ. Yang penting gua nikmat di situ. Habis gitu dia mainin terus sampai cupang di mana-mana. Kata aku, jangan di situ atuh. Dia pindah dong, bikin cupangnya di bawah. Kalau di bawah kan nggak kelihatan ya teh. Kata aku udah pegel, udah capek. Kata aku keluarin, bentar lagi. Kata dia teh gitu ya. Dan akhirnya di situ dia keluarin di dalam teh. Kalau sama dia. Terus gimana? Ya mau di mana lagi, udah telanjut karena aku ada suami ini Des. Walaupun nantinya jadi nggak akan ketahuan kayak gitu. Anaknya mirip tetangga dong. Gak apa-apa lah teh gitu. Tapi kan. nggak hamil? Sepet aku tes, kan baru kejadian juga baru sekali gitu kan. Besoknya lagi, paginya aku gitu lagi sama dia. Aku kan pulang tuh dari malam, abis kayak gitu aku menyelinap teh. Karena aku punya kunci serep juga kan. Aku masuk, aku langsung ke rumah tetangga? Enggak, aku pulang dulu kan malam itu, aku pulang dulu nggak nginep di rumah dia. Dia besoknya ke samping lagi? Pagi-paginya teh, subuh teh. Kan enak tuh pagi-pagi. Jadi aku ngelakuin bukan sama suami, padahal suami masih ada. Aku bangun subuh gitu kan. Sama tetangga ya? Ya tetangga dibukain pintu sama dia? Pintunya nggak dikunci, sengaja kita udah janjian. Kita udah janjian. Aku di situ, dia lagi tidur teh. Aku langsung bukain aja, aku langsung naikin aja teh. Langsung aku goyang aja. Dia kaget tuh. Mungkin dia kaget banget ya teh. Tiba-tiba ada aku di atas gitu kan. Gue pikir maling ada masuk rumah. Iya gitu kan. Langsung balik. Ya udah dia kayak gini aja teh gitu kan. Pasrah aja ya. Emang enak banget ya selingkuh sama tetangga ya. Kalau ini tinggal deket, keluar masuk gitu. Dingin juga cuacanya. Ya udah aku jadi ketagihan sama dia, aku lakuin hal yang sama gitu. Terus menerus. Nah, suami nggak ketahuan, nggak curiga? Nggak. Karena kalau emang dari tetangga kan kita masih bisa mantaunya suami pulangnya kapan, kayak gitu. Itu cupang apa kabar itu? Cupang aku pakai foundation teh. Tutupin? Aku tutupin. Jadi setiap suami mau, aku cuma buka bawah aja.
aku Dia nggak nggak mau curiga ya? dimainin. Jadi suami ya udah, namanya suami kan karena emang sudah ngelakuin terus-terusan sama suami, Atau udah digelapin terbiasa. lampunya? Digelapin. Digelapin juga teh, Hmm. digelapin di situ. Tapi emang karena suami capek ya, Mm-mm. yang penting suami keluar aku. Hmm. Jadi sebelum suami minta, aku udah naikin aja langsung biar suami keluar. Jadi kalau Dia nggak suami, minta lagi. nah kayak gitu. Jadi dia nggak aneh-aneh buat bukain aku atau apa kayak gitu. Gitu. Nah, terus Gitu. nih, jadi akhirnya bagaimana nih? Kamu terus akan terus Aku selingkuh dengan tetangga atau kamu akan segera sadar? eh, pengennya sih sadar ya teh. Mm-mm. Pengennya sih sadar, tapi kan kalau emang pengennya sadar tapi udah terlanjur teh, aku lebih nyaman kayak gini. Jadi mau suami selingkuh atau apa, aku nggak kayak kemarin sakit banget karena aku ngelakuin hal yang sama. Walaupun suaminya udah berubah ya. Walaupun udah berubah, Jadi jadi aku kamunya nggak nggak bisa berubah. nggak bisa, Waduh, ini aku nggak pelajaran bisa. ya buat para suami-suami, tolong jangan dimulai dengan perselingkuhan kalian. Karena istri zaman sekarang tuh nggak kayak dulu, bener nggak? Ganas-ganasnya teh. Istri kayak zaman sekarang tuh pendendam. Istri zaman sekarang itu kayak lo bisa, gue juga bisa, bahkan adu skill. Iya, betul, Misalnya teh. lo selingkuhnya apa, dibalasnya dengan yang lebih parah. Iya, Dan benar, tidak teh. bisa berhenti. Ketika suami berhenti, dia malah lanjut. Iya. Dan dia udah kayak bodoh amat, walaupun udah punya anak. Nah inilah contohnya, tapi jangan dicontoh ya. Ini bukan untuk dicontoh, bukan untuk ditiru. Bahwa ada seorang istri yang sangat mendendam. Tapi kalau aku boleh sampaikan, jangan dendam. Maafkan dan kamu harus tetap berubah demi anak-anak. Itu yang bisa aku sampaikan untuk para penonton setia Diare juga. Nah, kamu kan tadi ceritanya seperti itu. Kamu belum bisa berubah. It's okay. Tapi semoga suatu saat bisa berubah. Entah besok atau kapanpun. Masih kita tunggu hal-hal baik dari diri kamu. Yang bisa kamu bagikan untuk orang-orang di luar sana yang menonton acara ini supaya mereka itu jangan seperti kamu. Apa yang kamu bisa bagikan? Eh, Sebenarnya gini sih, buat para pemirsa yang lihat sekarang, jangan contoh aku. Kalau bisa, walaupun suami selingkuh atau apa, jadilah istri terbaik. Oke. Karena aku bukan patut dicontoh, Iya, jadi jangan dibales ya. jangan dibalik. Walaupun suami Cukup selingkuh dari aku kek. aja, Jangan samanya gitu ya. jangan samanya. Jangan satu lawan satu. Ya udah suami selingkuh ya kita doain. Ya intinya saling inilah, saling memaafkan. Tapi tadi ada kata-kata yang sebenarnya kamu bagus tuh, pernah dibilang suami minta cerai, kamu minta cerai, dia minta maaf. Iya, Nah, kalau misalnya salah satu minta cerai ya salah satu minta maaf, biar pada rujuk, pada langgeng, pada apa namanya? Pada bisa mempertahankan rumah tangga. Karena rumah tangga itu kan ibadah terlama gitu ya dalam Islam. Sepanjang masa, sepanjang hidup sampai maut memisahkan, berarti pahala dari ibadah itu juga besar. Maka cobaannya juga besar. Barang siapa yang bisa melewati itu berkah dan hikmahnya luar biasa. Jadi jangan merasa dunia ini kiamat kalau misalnya suami kita selingkuh ataupun apa, masih bisa diperbaiki kok asal kitanya mau nerima kekurangannya dia, karena kita juga pasti banyak kekurangan. Ingat ya, pelajaran dari Diare kali ini adalah seburuk apapun perbuatan orang lain terhadap kita, bukan alasan untuk kita membalas perbuatan buruknya itu. Biar Tuhan yang balas, kita cukup berdoa. Karena orang yang teraniaya, terzolimi, tersakiti, begitu doa itu bisa langsung terkabul. Tidak ada hijabnya, tidak ada penutupnya. Ibaratnya seperti gelas dengan air langsung tuang, tidak ada penutupnya gitu. Jadi kalau kalian disakitin, buru-buru berdoa dengan ikhlas. Semoga Allah membalasnya dan kita tidak wajib untuk membalasnya karena ada pencipta kita yang lebih maha kuasa. Gitu ya. Jangan dendam lagi ya, Neng. insya Allah. Semoga kamu bisa langgeng dengan suami kamu dan Amin. diberikan rasa cinta kembali Amin. kepada terhadap suami kamu yang seperti dulu kamu jatuh cinta di Amin. awalnya, menjadi istri penurut.